Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB Obrolan Bola setiap hari Jumat karena Senin dan Kamis itu adalah podcast terbaik di Indonesia bersama Muhammad Al-Katiri. Kalau OB nggak ada Muhammad Al-Katirinya karena ada Bruno Fernandes dan Mas yang satunya lagi. Kenapa ya Mas yang satunya lagi? Di kolom komen itu Mas yang satunya lagi gitu. Kan punya nama gue. Terkenalnya gitu. Guys, kemarin gimana nonton Argentina rame? Kan gue ada di Satu tribun ya, satu tribun. bukan satu tribun, satu row. Satu row. Tapi lu gak diajak ya? Gak diajak konten? Kan muncul gue di konten. Iya, kan muncul dengan ini sendiri kan, inisiatif sendiri kan. Sekarang kan lagi ke belakang, lagi jalan lewat ke belakang. Terus awal itu mereka gak di situ duduknya. Gue tahu si brengsek ini pasti sembarangan nih duduknya. Karena mau konten kita cari dulu ya. Iya, biasanya tuh ngedekat ke garis VIP biar agak-agak ke tengah dikit gitu kan. Biasanya mendekat situ. Ternyata banyak orang yang sudah mengeluarkan uang banyak yang pengen sesuai dengan tempat duduknya. Karena banyak juga penonton pertama-tama di GBK kayaknya. Dan tapi amazingnya itu bener-bener ada ya? Ada dan sitting number ternyata ada. Akhirnya kaget deh. Tiba-tiba gue gak ada di situ tadi. Terus ada di situ, jadi sederet gitu gue ngeliat, kok ada Ojik sama Ripan gitu kan. Terus ada Ojik sama Ripan, terus gue liat pantarnya nyamperin babak kedua aja pas break babak kedua. Gue tanya, gue kenapa? Digeser. Gak biasa coy nonton stadion. Tapi emang baru kali ini kan. Biasanya kalau kita nonton kayak AFF gitu-gitu kan gak ada sitting number. Karena gak full. Kan kalau AFF gitu-gitu kan full. Tapi emang gak ada sitting number. Iya biasanya ya udah. Gue pertama datang ke situ, gue duduk di belakang situ Pak. Langsung terus nanya bapak-bapak, ibu-ibu. Mas saya di row ini duduk di mana aja Bu, bebas gue gitu. Gue gitu. Kok lah makin penuh lama-lama semua orang nanya. Semua orang nanya. Makin penuh semua orang. Terus gue sama kita kayaknya duduk di tempat kita aja deh. Daripada diusir gitu. Tapi lo maunya benar ya, masuknya benar gitu. Iya, pintunya benar. Tapi pintunya benar, doornya benar. Cuman tempat duduknya ngasal aja gitu, malas nyari ini. Iya, namanya malas nyari ininya. Emang karena nggak tahu juga sih, karena nggak ada escortnya juga. Cuman itu kemarin pengalaman pertama kali nonton bola di Indonesia. Dulu pernah sih di Bandung. Cuman jadinya akhirnya gak chaos karena gak jelas gitu row sama ini. Jadi udahlah bebas-bebas aja gitu. Itu kalau di atas kayaknya gak apa-apa. Lo di atas kan? Kalau di atas emang gak ada nomor ya? Kalau di atas kan ada nomor. Karena emang kategori 3 itu bebas duduknya. Kalau yang selain kategori 3 ada nomor. Makanya spot-spot yang terlambat diisi itu di belakang gawang. Di bawah papan skor ya. Itu spot paling lambat diisi. Karena itu sisa pasti. Orang yang telat. Orang yang telat pasti dapetnya ke situ. Kalau yang benar pasti di tengah. Milihnya tuh tengah-tengah semua. Nah tapi Jumat ini kita akan membahas soal kalau Argentina kemarin sudah dibahas di OED kan. Nah Jumat ini kita Trimas Ketir akan membahas soal ekspansi para pemain bintang yang walaupun sudah agak habis lah ya usianya ke Liga Arab Saudi. Tapi gue gak setuju kalau dibilang habis. Habis lah Ronaldo habis lah. Kalau Ronaldo iya. Yang kayak Kante 31 Benzema boleh lah. Itu menuju senja lah ya. 35 terus Kante terus Koulibaly, Mendy 31 bro. Itu 31 di kiper tuh. Yang udah fix siapa aja emang? Yang sudah fix adalah Karim Benzema ke Al-Ittihad, N'Golo Conte ke Al-Ittihad juga, satu tim mereka sesama Prancis. Ruben Neves dari Wolves ke Al-Hilal, Koulibaly Al-Hilal, Mendy kiper Chelsea ke Al-Ahli, Ziyech ke Al-Nassr menyusul Ronaldo. Kita runut dulu nih ya dari zaman sebelum Arab nih. Dulu kalau pemain sudah cenderung habis di Eropa katakanlah udah antara usianya sudah habis atau dia udah dapetin semuanya nih. Pilihannya ke MLS misalnya. Itu awalnya ini kan didahului oleh David Beckham kan. David Beckham. Yang pertama pencetusnya itu. Famousnya lah. Iya. Mungkin sebelumnya ada. Udah ada. Cuma biasanya yang tuh kayak Ronaldonya Arab ini kan David Beckham di MLS tuh yang bikin. Mungkin kita melihatnya Beckham kok kesana gitu maksudnya. Awalnya mungkin itu. MLS tuh ya banyak orang-orang dari kalau liganya sudah di Eropanya sudah kira-kira habis dia ke MLS dan kalau liburan mereka pindah dulu tuh kayak Henrik Larsson pernah ke liburan di MU tuh 3 bulan. Iya. Oh latihan. Main. Jadi karena beda musim. Oh iya karena MLS kan libur. Dia pindah dulu ke MU. Nah, dulu kan ketika habis itu trennya ke Amerika.
kenapa sekarang trennya ada ke Arab Saudi? Sebelumnya ada Cina kan? Nah cerita dulu dong. Ya, Cina. Awalnya kan yang mungkin pemain muda yang mengambil keputusan cukup cukup mengagetkan dulu tuh Sebastian Giovinco kan. Oke. Itu kan kayak MLS. Iya, itu cukup mengagetkan karena umurnya tuh masih sangat muda di 27-28 tapi dia memilih Masih pindah prime-nya lah ya. masih di umur matangnya tapi dia memilih tapi pindah lu nggak ke sana. bersaing. Bersaing. Layaknya kalau di Liga Cina itu ekspansi besar-besarnya waktu itu Oscar yang mengagetkan tuh pemain Chelsea Oscar tuh. Karena usianya masih produktif. prime dan dia Masih masih bisa masuk timnas mengejar juga. Piala Dunia waktu Piala itu. Dunia waktu Tapi itu. nah Oscar tuh dulu bilang gini Oscar tuh bilang kalian tahu apa soal saya? Ya. Keluarga gue tuh keluarga miskin kata Oscar. Gue tuh lahir dari orang miskin. Ya. Gue nggak mau hari tua gue nanti gue miskin Miskin juga. lagi. Jadi ini hak gue. Ya karena dia menganggap sepak bola ya pekerjaan. Iya. Dia harus mencari Dia ini. meraup uang Make sense. sebanyak-banyaknya. Ya, Nggak ya. salah. Tapi anehnya satu hal yang agak sedikit aneh nih, dia nggak peduli soal karir. Maksudnya, gue nggak peduli Piala Dunia gue masuk apa enggak, Liga Champions yang gitu-gitu, gue nggak peduli. Yang penting keluarga gue nanti hari tua gue harus nggak miskin lagi gitu. Mungkin dia realistis man. Dia realistis. Maksudnya kalau kita menganggap sepak bola sebagai pekerjaan ya. Misalnya lu ditawarin gaji di perusahaan antah berantah. Tapi besar banget sama perusahaan digaji di sini tapi Karir nggak segede itu tapi karirnya cepat Nah, lang. itu tergantung prioritas sih. prioritas Iya, orang iya, gitu. iya. Kalau dia mungkin gara-gara latar belakang keluarganya. Iya dia gak mau mengulang Iya, lagi dia, aja. dia lebih mementingkan gue lebih butuh duit banyak Dan daripada untuk keluarga. piala gitu. Untuk keluarga ya. Iya untuk keluarga juga. Nah tapi gitu. dulu kenapa Cina melakukan eksodus besar-besaran tuh? Kalau Cina kan levelnya level level pemain yang prime. Nah kalau Cina itu setahu gue itu adalah ada goalsnya pan. Cina itu jadi menuju ada yang dituju di ujungnya tuh. Pengennya juara dunia atau Cina sebagai sentral sepak bola dunia di tahun 2030 atau 2030 berapa gitu. Itu dari ininya kan presidennya. Presidennya langsung Xi Presidennya Jinping. tuh yang Kan Xi pinginin, Jinping bilang semuanya A ya kalau di Cina. Jadi Oh, presiden. kalau presiden Xi Jinping itu kalau nggak salah dia akan menargetkan adalah bahwa Cina itu harus juara dunia Piala Dunia 2030. 2030 Oke, ya. Makanya dimulai di tahun 2015-2016an lah ya. Iya, Exodus itu itu tuh ekspansinya tuh. mulai diinvestasi tuh klub-klubnya untuk ngedatengin pemain-pemain bintang. Jadi Berarti itu Cina. perintah presiden. Perintah presiden. Oh, Pemerintah ada oke, andil situ oke. untuk memerintahkan, bukan pemerintah ikut campur ya, tapi maksudnya program ya. program kayak sekarang di sini kan Kepres kan ada tuh yang Percepatan sepak bola. sepak bola, cuman nggak dimanfaatin dengan baik kan, padahal itu melibatkan seluruh elemen kementerian. Nah terus kalau yang ini seluruh pengusaha harus invest pan. Yang mana? Di Cina. Oh yang satu itu yang Iya apa di sih? daerah-daerah Paulinho, tersebut. Iya Oscar. enggak pengusaha-pengusaha misal di daerah Shanghai pengusaha paling terkenal siapa? Harus. Ya harus invest ke sepak bola. Itu uangnya jor-joran banget tuh saat Jor-joran itu. banget. Iya kan mereka mungkin strategi yang diambil adalah mendatangkan pemain-pemain bintang ke Liga Cina. Tapi yang prime. Yang prime, tapi menurut prime-nya mereka, dulu juga nggak seheboh sekarang ya namanya. Iya, maksudnya, kalau iya. dulu kan Oscar, Setuju sih. Hulk, Paulinho. Paulinho, Oh Fellaini. Oh Dan iya, itu iya, pun iya. sebenarnya di Eropa pun tuh nggak yang kelas grade Bukan grade S banget A, lah gitu. grade A, Iya. Bukan super lah. Super Ah, banget. cenderung ke B ya. Iya. Mediocre lebih. Kan banyak Iya, juga iya, yang tengah-tengah. pemain-pemain Brazil di Shakhtar Donetsk gitu tuh yang Kecuali menurut gue kecuali Oscar dan Hulk sih. Maksudnya Oscar tuh. Kalau Oscar masih grade A, grade A ya. lah. Masuk Maksudnya S, ya. itu maksudnya bagus banget lah Ya, kalau Oscar. dan kalau nggak salah Oscar juga sampai sekarang masih di Liga Cina sih. Konsisten dia. Iya konsisten. Betah dia ya. Betah. Nah, Mau dinaturalisasi. berarti kalau Enggak Cina deh. itu ada andil Program. pemerintah Ada bentuk programnya. program. Program. Walaupun sebenarnya kalau dilihat sekarang kan udah lumayan lama tuh, udah hampir 10 tahun. Nggak tahu hasilnya apakah terbukti atau enggak tuh. Karena kan Tidak dong. Piala Dunia aja bangkrut. nggak lolos kemarin juga. Oh iya, kan. cenderung gagal ya. Kan Gagal. gagal. Gagal, ya. Program ini gagal. Oh program itu Banyak gagal. program itu banyak gagal. pemain-pemainnya yang udah tidak balik dibayar. lagi ke Eropa. Pemainnya tidak dibayar, klubnya bangkrut, klubnya nggak ada. Nah kan ada yang punya itu yang gendut itu. Oh yang ikut main. Iya gitu. Kan oke. di dunia cuma ada dua. Oke. Di dunia itu cuma ada di Asia itu cuma ada dua pemilik dan sekaligus pemain. Oke, yang pertama. adalah itu pemain Cina yang di Shanghai apa di mana, satunya di Indonesia. Oh ya udah oke gitu. oke. Oke, next. Oke next oke. Nah kemudian. Lo benar kan? Kapten bukan? Kapten. Oke. Pernah datang. Nggak usah diteruskan. Yang kalau ada udah. sini pernah marah gitu. Kemudian. Nah sekarang kalau Arab Saudi ada fenomena apa? Pemain-pemain dimulai oleh Cristiano Ronaldo kemarin datang ke Liga Arab. Fenomenanya apa? Program pemerintah juga bukan? Tapi ini yang sebelum program pemerintah yang jadi kocak adalah rata-rata mereka adalah Muslim. Kalau kan enggak. Kecuali Ronaldo.
Rata-rata. Oh iya Benzema. Benzema Muslim. Kante Muslim. Conte, oh iya. Koulibaly Muslim. Koulibaly, oh iya. Mendy Muslim, Ziyech Muslim. Oke, oh iya. Iya. Nah tapi kalau lu ngeliatnya apa? Kalau Fenomenanya ngeliat apa? fenomena muslim ya. Muslim ya. Kita lihat dari sini kita tarik dari Kalau sini. ngeliat Oke. fenomena muslim, menurut gua adalah karena perbedaan Cina dan Arab adalah kan kulturnya juga ya. Iya. Kalau di Arab emang ya udah lu harus Islam banget gak sih? Apa maksudnya kehidupannya? Religius lah, lebih religius lah, lebih religius Gak lah. bisa kalau di Secara- Cina kan lu mungkin orang-orang Eropa yang emang orang Eropa kan terbiasa hidup bebas atau ada dunia malam atau apa kan, sedangkan lu di Arab nggak bisa tuh kayak gitu. Akan betah nggak mereka hidup di Arab? Iya, makanya mereka menarik yang sesuai culture. Mungkin mereka mulai dulu dari Ada orang-orang yang benang sesuai merah. culture. Oh ada benang merah itu. Ada Oke, benang merah oke itu satu ya. biar kayak kalau semuanya kayak Cristiano Ronaldo pusing juga gitu maksudnya kan. Iya. Kalau Ronaldo kan diistimewakan kan? Iya, maksudnya kayak ya Ya, pasti kayak sebenarnya- istimewa lah. Karena kan sekelas dia. Ya kan dia sama bininya belum nikah kan sebenarnya. Itu pun sebenarnya nggak boleh tuh. Iya, Di iya. Arab kan sebenarnya nggak Iya, boleh. iya, Dia punya iya, anak iya. ya. Iya, dia punya anak. Ya, Dan di Eropa kan itu emang Iya, ada apa-apa. anutannya. Di Indonesia juga banyak. Ini tapi ini fenomenanya kenapa ada apa? Program pemerintah enggak? Menurut gua bukan program pemerintah. Oh, ini ini bukan- goalsnya nggak jelas. bukan kayak Cina. Goalsnya nggak jelas. Tapi kan yang jadi unik adalah mereka konsorsium ya klubnya. Nah, ini harus dijelaskan dulu nih soal konsorsium ya. Iya. Gimana, Wi? Kalau Konsorsium itu maksudnya gimana? Iya, maksudnya empat klub ini adalah pemiliknya satu grup. Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli sama Al Ittihad itu dikelola oleh satu perusahaan. Perusahaan yaitu Public Investment Fund, PIF. Nah, Bukan PSF ya? Bukan. Dan itu juga yang mempunyai Newcastle. Newcastle. Oke, PIF ini yang punya Newcastle. Iya, investor kayak di sini Iya. tuh berarti pendana-pendana. Iya, konsorsium lah. Iya, Pendana-pendana investment, misal investment. Oke. ada startup gitu-gitu Oke. kan ada pendana-pendana. Oke ya, gitu. PIF ini yang dia yang punya Newcastle juga lah, yang mendanai Newcastle. Nah, dia juga sekaligus punya Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli dan Al Ittihad. Ya. Yes. Nah, PIF itu mau ngapain nih maksudnya? Nah, nggak tahu Dengan apakah mendatangkan mereka pemain-pemain? hanya memutarkan uangnya saja di situ gitu kan? Atau? Iya nggak ada masalah kan? Sebenarnya nggak ada masalah juga mereka Iya. mutar uang. Bisnis is bisnis gitu maksudnya. Orang Iya, namanya bisnis, ya maunya duitnya ke mereka lagi dong. Apa mau membuat tim ini jadi besar atau Iya tim mendunia? ini besar pasti Pan. Tujuan tim ini besar udah pasti lah. Udah pasti Oke. maksudnya. Itu Tapi menurut gue trigger yang paling utama adalah kan Ronaldo itu datang itu kan di Januari ya. Di Iya. Januari kan pas transfer tengah musim ke Liga Arab. Oh iya benar, habis Piala Kalau Dunia. kita track ke belakang sedikit adalah itu sebelum Piala Dunia di Qatar. Mungkin Arab itu ngelihat Piala Dunia di Qatar kan bagus. sukses Dan juga lah. sukses lah. Menurut Arab ya. Iya, dengan iya. mengalahkan Argentina. Iya, dan juga karena Arab mengalahkan Argentina. Oh, ada trigger situ. Triggernya di situ menurut Oke. gua. Karena kayak si Karena kan sultannya atau langsung- si rajanya suka ya. langsung Libur kan? Arab kan diliburkan. Ya iyalah, Mungkin dia kebanggaan. melihat euforianya, wah Iya. gue belum pernah nih melihat euforia yang seperti ini. Melihat Mana apa? Arab ngalahin Argentina. Coba gitu. kemarin kita seri aja. Libur kali kita. Seminggu kayaknya. Libur kali. Jadi ada runutan bahwa momen ketika satu Piala Dunia digelar di Arab dan itu rame. Rame, Bagus. hype-nya bagus. Arab Saudi mengalahkan Argentina. Yes. Itu. Dari situ mulai Trigger lah. Kayaknya Trigger. bola Mungkin- works juga nih. kayaknya bola asik Dimana kan juga nih. Arab yang kita tahu duitnya banyak ya. Mungkin dia bingung juga gue mau investasi investasi kemana kemana gitu. lagi gitu. Tapi maksudnya kayak hal apa yang membuat itu satu negara bisa libur kecuali sepak bola Pan dan hari-hari besar. Berarti kan seakan-akan melawan Argentina lu sebuah hari besar. Iya, iya. Sejarah iya, yang iya. terukir gitu maksudnya sejarah. Apakah mungkin ini adalah pijakan untuk negara Arab Saudi sebagai kiblat dari sepak bola di Asia? Udah nggak bisa lagi nih ke Jepang, Korea atau Korea kan muncul juga ya. Jepang. Kalau dan Jepang kan lain-lain. memang sudah dari dulu kan Iya. memprogram Iya, itu iya, kan. iya. Maksudnya kiblatnya nih harus kita nih gitu. Qatar kemarin udah mulai dengan penyelenggaraannya, Piala tuan Dunia. rumahnya oke Ya, apa segala ya. macam. Coba kiblatnya ke kita. Gua ngapain nih gitu? Gua Mungkin punya secara Arab. tim loh. Oh, Iya. Oke. Gue tuh funding, gue tuh uang gue banyak banget di Eropa. Tapi kenapa negara gue tuh nggak jago main bola? Mungkin itu sebagai landasan pikirannya. Kalau dalam peta kekuatan Asia sebenarnya Arab itu Bukan kan jelek-jelek udah di amat, atas. udah di atas. Kalau Udah di di atas Asia. kan. Iya, kalau di Asia, sebanding iya. dengan Jepang, Korea, Korea, betul, itu betul. kan mereka memang udah tempat teratas lah. Cuman nggak jadi Tapi- kiblat aja. Tapi Pot satu. secara liga dan secara Iya. komersial nggak sementereng Jepang dan Korea. Betul, betul. Tidak diurus dengan bagus Tidak sebagus itu diurus kali. dengan bagus karena kan yang lain pasti kiblatnya wah kita harus ke Liga Jepang, harus ke Liga Korea, harus Iya, pemain-pemain mereka yang lebih terkenal ke Eropa. Iya. Banyak kan Sedangkan- pemain Jepang ke Sedangkan Jerman ya. dan pemain-pemain lain-lain. Arab
dan Liga Arab kan kita nggak tahu sebelum Ronaldo datang. Mungkin banyak ya, udah beberapa banyak yang ke Eropa juga. Cuman tidak exposure itu tidak sebesar pemain-pemain Jepang atau pemain-pemain Korea yang ada di Liga Eropa. Oke, jadi kayak pas ngalahin Arab Saudi, gimana nih kalau kita bikin ini yuk gitu ya? Iya mungkin. Ngeramein lagi yuk. Iya mungkin daripada kita ngapain ya, duit kita banyak banget di PSG, dimanapun. Sekarang kemarin dia berani ke Newcastle, loh kenapa kita nggak invest di negaranya kita sendiri? Jadi datangkanlah Ronaldo. Iya. Negara pertama. Maksudnya kenapa kita tidak invest di negara kita sendiri dan kita jadikan negara kita adalah kiblat sepak bola di Asia. Dan Ronaldo berhasil menderek atau menggeret orang-orang buat ngelihat, di Arab ada liga, ada Ronaldonya. Itu juga membuat akhirnya Benzema datang. Dan sebenarnya sebelum Ronaldo datang kan sudah ada lumayan pemain-pemain Eropa yang di Arab. Mungkin namanya nggak terkenal itu ya, tapi udah ada kayak Talisca atau siapa gitu kan yang di timnya Ronaldo juga ada tuh. Iya. Lumayan terkenal. Memang nggak se-famous gitu. Tapi sejak kedatangan Ronaldo kan semua komersialnya datang nih. Itu bukan grade A lagi ya. Iya kayak Benzema. Bukan udah super gitu, SS gitu. Akhirnya ekspansi ini menuju Arab nih. Pada datang nih semuanya ke Arab. Dan ada rumor lagi kayak Lukaku, William Carvalho, Aubameyang, Bernardo Silva, Hong Song. Kalau Son udah nolak deh kayaknya. Nggak mungkin. Modric, Ramos, Mahrez, Verratti tuh kayaknya katanya sih sedang digeser-geser untuk menuju ke Arab juga. Berarti ini akan menjadi liga yang banyak bintang. Yang jadi pertanyaan gua adalah, berapa negara yang sukses dengan cara seperti ini? Untuk jangka panjang. Iya, untuk jangka panjang atau short term atau long term tuh mana sih negara yang sukses dengan cara seperti ini? Cina gagal. Coba kasih contoh lah. Coba kita kasih contoh negara mana yang sukses dengan cara seperti ini. Even Amerika pun nggak kayak gini kok. Amerika nggak ada degradasi Pak. Amerika pun juga nggak sejor-joran ini gitu. Paling satu tim kemarin yang dulu paling rame kan satu tim si David Villa sama Pirlo. Ya. Misalnya Lampard di mana, Giovinco di Toronto, Bastian Schweinsteiger pernah ya. Thierry Henry juga pernah. Ini fenomena ini juga dikomentari oleh Presiden UEFA ya. Alexander Kevrin, Presiden UEFA, katanya saya pikir ini adalah kesalahan sepak bola Arab Saudi. Mengapa itu menjadi masalah bagi mereka? Karena mereka harus berinvestasi di akademi. Mereka harus membawa pelatih dan mereka harus mengembangkan pemain mereka sendiri. Betul. Itu katanya. Betul. Ini investasi jangka panjang. Kata Presiden UEFA ini tuh langkah itu salah. Katanya. Iyalah, investasi jangka panjang Pak. Kita harus tahu futuristik ini berarti cara yang benar kalau goalsnya emang memajukan sepak bola. Kan ini goalsnya nggak jelas yang satu. Tunggu. Tapi gue punya pandangan sendiri nih. Kalau ini kan dia melihat dia sebagai presiden UEFA ya, di mana kiblat sepak bola adalah di Eropa. Iya. Pasti ada. Kalau gue melihat dia merasa ada ada saingan nih, takut ada masalah yang akan datang ke UEFA. Karena gue melihat Arab Saudi ingin menyaingi UEFA. Kenapa harus kiblat sepak bola ke Eropa? Kita harus bisa menggeser kiblat sepak bola itu nggak harus ke Eropa gitu. Kalau gue melihat dari orang Arabnya ya. Tapi kalau mereka mendatangkan pemain-pemain dulu ke sini buat jadi contoh pemain-pemain muda. Kalau sekarang ya kita belum tahu pemain Arab atau apa pelatih atau ini. Tapi dengan datangnya ini mereka ingin menggait komersialisasinya dulu nih. Semua mata tertuju dulu ke Arab. Nanti awareness ya. Pemain-pemain mudanya baru mulai muncul tuh. Maksud lo ini bakar duit dulu menurut lo? Ya kalau bagi Arab sih bakar duit nggak masalah kayaknya. Iya, maksud tapi melihat statement dia yang kedua itu dia tuh membandingkan dengan Cina. Iya. Maksudnya statement lo nggak salah juga lah maksudnya. Tapi statementnya si Alexander Severin ini maksudnya ngomong, lu jangan sampai kayak Cina dong. Iya. Itu kan cara yang yang dipakai sama Cina kemarin, terus lo tiru, ya harus ada pembeda. Nah maksud dia mungkin mau ngomong kayak gini, lo ngomong nggak apa-apa deh, bebas deh mau kayak gitu nggak. Lo kalau mau mulai dari akademi, goalsnya jelas nih, runutannya jelas ada. Tapi kalau lo mau mulai kayak gini, silakan lo bikin pembeda menurut gue, asal jangan kayak Cina. Lo mengeriatkan aja dia sebenarnya. Karena si Alexander Kevrin, presiden UEFA ini juga bilang bahwa sistem membeli pemain yang hampir mengakhiri karirnya bukanlah sistem yang mengembangkan sepak bola. Dia bilang itu adalah kesalahan serupa di Cina ketika mereka semua membawa pemain yang berada di akhir karirnya. Iya, maksudnya dia bukan sebagai statement, bukan sebagai ketakutan atau saingan ya. Menurut gue dia lebih mengingatkan, bro, jangan sampai kayak Cina bro. Lu gak apa-apa deh gitu maksudnya. Dengan sistemnya seperti itu. Tapi ini udah ada contohnya nih. Ya. So, kalau lo mau dipakai, kalau bisa ada pembedanya. Ada lagi dari Gary Neville. Kalau Gary Neville lebih ke integritas ya. Dia bilang Liga Primer harus memberlakukan embargo instan.
Nah, ini aneh orang. Pada transfer ke Arab Saudi untuk memastikan integritas permainan tidak rusak, kata Gary Neville. Bebas dah kalau dia mah. Iya kan dia juga sekarang banyak hatersnya anjir. Kalau itu tapi yang jelas untuk short untuk jangka pendek ini tuh akan bagus untuk sepak bola Arab ya, karena orang tertuju kepada sepak bola Arab. Jangka pendek Buktinya nih di pasar-pasar sekarang udah banyak jersey Al-Nassr kan. Sebelumnya nggak pernah ada kan jersey Liga Arab di Indonesia bahkan gitu. Walaupun itu bajakan ya, cuman ya apa-apa, maksudnya awareness-nya dapet gitu. Ya, tapi yang harus dibuktikan oleh Arab adalah mungkin ini kan langkah awal nih. Langkah awal dia ngedatang-datangin semua pemain. Ya konsistensinya. Iya. Konsistensi ke depannya karena oke lu datengin sekarang kayak gini tapi kalau nggak ada ya benar juga pengembangan mudanya itu yang harus dimanfaatkan tetap harus ada gitu. Ya. Kan jadi misal sebenarnya pengembangan itu datang karena lokal hero Pan. Menurut gua. Menurut karena lokal hero. Ada Yasa, ada Yance, anak-anak kecil pingin dong. Dari Seroy ya. Jadi kayak mereka. Gua pengen jadi siapa? Yasa. Yance itu terbukti di timnas ada Asnawi gue pengen jadi kayak Asnawi bisa tackle Garnacho misal gitu. Nah ini mungkin akan membuat pemain-pemain Arab lainnya atau gue pengen tim gue kayak Ronaldo yang di Al Hilal atau Ronaldo di mana. Jadi banyak tertrigger itu anak-anak kecil atau pemain-pemain akademinya tertrigger, tinggal jembatannya bener aja. Maksudnya akademinya dibenerin juga. Sebenarnya kemarin terjadi di Arab karena kan timnya Ronaldo yang tadinya di posisi 1 kesusul sama tim Al Hilal yang kalau nggak salah nomor 10-nya Arab yang ngalahin Messi itu di Al Hilal itu yang pemain-pemain timnas Arab banyak tuh adanya di situ gitu. Dan mereka jadi yang juara mereka kan gitu. Jadi ngalahin Ronaldo ya. Iya kan kayak bahkan dari itu udah lokal, proving ya. Maksudnya itu udah proof bahwa iya ini pemain akademi malah yang juara gitu. Pemain lokal malah yang juara. Itu, maksudnya bisa dibilang Ronaldo juga baru datang. Iya sih. Dan baru beradaptasi. Tapi itu berarti bagus juga dong untuk pemain Arab Saudinya sendiri iya, ya. Tinggal untuk masalah untuk jembatannya tinggal dibenerin Pan. Ini kan udah ada semua bangunannya nih. Gimana akses mereka untuk menjadi seperti itu tuh dikasih. Jangan ada gap besar antara gue mau jadi kayak gitu tapi gak dikasih juga akademinya gitu maksudnya. Akademinya tetap diurusin. Ini public figurnya ada. Langkah menuju ke situnya ya dikasih dong anak-anak ini gitu maksudnya. Kayaknya sih sudah dipikirkan sih oleh Arab Saudi sudah sih. Kalau itu berhasil berarti membantah omongan si Severin. Berhasil kok gitu maksudnya. Dan ini akan jadi benchmark juga mungkin buat nanti negara-negara Asia dan pemerintah-pemerintah buat masalah. Jadi kita coba deh kita buat program nggak kayak selamanya yang instan itu jelek menurut gue juga gitu maksudnya. Asal dinikmatinnya nggak terlalu sering ya. Berarti ini tuh kayak program marquee player ya. Hampir marquee ya. Tapi kan ada satu konspirasi juga lah gitu yang Liga Arab sama Chelsea. Oh Chelsea, yang pemain Chelsea datang. Oh iya rata-rata hampir semua pemain Chelsea yang dibawakan. Itu kenapa? Rungkat Pak. Itu Chelsea udah rungkat Pak. Itu udah penghasilan Chelsea tahun depan. Lu udah ngabisin transfer terbesar di Premier League mungkin ya. Transfer terbesar ya. Udah berapa ratus juta kan semenjak kedatangan miliar untuk datengin mereka-mereka yang nggak penting itu ya. Ya nggak penting dong hasilnya nggak ada ya maksudnya. Ya mereka harus cuci gudang. Dan cuci gudangnya itu semua ke Arab. Dan akhirnya dia dicuci juga nih gudang. Iya kan financial fair play bisa kena Pak. Ya, tapi apalagi dia gak lolos Liga Champion. Pendapatannya berkurang kan. Tapi kan dia masih banyak juga stok pemain kan. Aman sih. Benar. Nah itu buat Chelsea kenapa Mudryk nih. Angkanya kan sangat fantastis. Ngakalinya dari mana? Ngakalinya kan dari kontrak yang panjang. Jadi kalau dihitung per tahun Mudryk sebenarnya sama aja murah. Iya. Cuman kan gak tahu gajinya berapa, wage-nya berapa. Kita gak tahu. Iya. Jadi itu tadi soal eksodus pemain-pemain ke Arab Saudi. Ya. Yes. Sekarang kita mau ke seperti biasa ada Sobat Sporty Curhat SSC. Kali ini ada dari Damar Firmanto. Nah Damar ini cerita katanya 2013. Nah 2013 nih. Pas Belanda tanding lawan timnas di GBK. Saya dan teman-teman satu rombongan rencananya mau nonton bareng. Pas sampai di GBK, saya kepisah sama rombongan. Sementara tiketnya dipegang sama satu orang di rombongan. Karena kondisi sinyal susah waktu itu, dan saya nggak bisa nemuin rombongan saya sampai kick off. Akhirnya saya cuma bisa nonton pertandingannya lewat TV 14 inch di salah satu warung kopi di GBK. Ini bocah udah tiketnya dipegang satu sama orang mana ya maksudnya? Ini menurut gua mesti ganti teman sih. Tapi emang 2013 susah sinyal ya? Maksudnya kan di area GBK-nya kan ribet ya. Tapi masa temennya tega aja ninggalin. Temennya juga kayak nyari kali kan di GBK ya susah. Maksudnya lu harus nunggu sampai kan bisa SMS ya. SMS paling enggak
Nih kita kembali menjajah orang-orang yang cerita. Iya kan ini kan sebenarnya ini ada tragedi yang sudah terjadi. Tinggal kita jadikan komedi kan. Iya. Nah, SMS. Ada gunanya juga berarti tiket dijadiin gelang. Lu pegang masing-masing dah tuh. Jangan dipegang cuma satu orang. Sebenarnya kalau mereka pintar 2013 itu bukan handphone zaman Nokia ya. Kan itu Udah, bisa iya, difoto. udah BlackBerry itu. Bisa difoto. 13 tuh bukan BlackBerry lagi. Udah Android. Udah modern. Udah iPhone nih. Masih zaman BlackBerry tapi udah mulai. iPhone ini udah iPhone masih- Android. Ya, Android juga Android udah ya? banyak. Samsungan, Samsung Duos, anjir handphone 2, Samsung Duos. Sama Xiaomi juga udah ada. Kondisi ini. susah sinyal ya. Iya Enggak juga. maksud gue di foto aja. Kan susah Kan sinyal. belum secanggih itu Bukan dulu. sebelum itu kan dia udah ketinggalan nih. Bro, ini gue foto ya, cetak gitu maksudnya loh dari sebelum Kan di zaman rumah. dulu belum bisa lo kayak nih pakai itu nggak perlu di print, harus di print zaman dulu. Emang iya? Iya. Yang Belanda pakai- ini- Iyalah itu 2013. Oh iya, benar. Semua harus 2013. di email Di semua tiket email. harus print. Iya. HP belum secanggih itu. Buat Kayaknya masih pakai HP doang tiket gitu. kertas gitu deh, tiket Iya, biasa. iya, nge-print sendiri. tiket Nge-print. nge-print. Enggak, itu lang ada yang penukaran juga pasti ini. Masa sih? Belum sitting. Kalau gua nggak nonton Ini soalnya. kan yang GBK-nya masih belum sitting anjir 2013 mah. Emang belum Iya, setting, belum belum Iya, setting. masih Tapi kan yang- udah kepisah kalau VIP timur Iya, timur. waktu iya, itu. Dia asal sebenarnya kalau dia masuk dari pintu mana aja ketemu. Nah terus yang gue bingung adalah pas pulangnya ketemu gak ya sama temen-temennya? Nah, mungkin kalau bus iya. Enggak terus Dia pas naik ketemu bus apa temennya, enggak ya? lu kemana aja kok Ya, gak ikut makanya nonton? pertanyaan gue dia orang mana? Iya itu benar. Kalau dia orang Harus jelas lu kasusnya iya nih. luar Jakarta wajar pan dia nggak ngerti apa haeho. Kalau Ya di kan? Jakarta, kalau di Jakarta mah tahu-tahu Kalau aja. Jakarta tahu-tahu Jabodetabek. aja anjir. Oh iya ya pasti iya benar. Ini mungkin dari Ya kayak nggak luar. punya teman lain anjir kalau nggak di mana lu gue ke lu aja lah. Kalau Atau- udah pada masuk kan sinyal juga bener. Atau beli di situ sih kalau gua. Iya calo banyak. Atau dia nggak punya uang. Ah kalau nggak punya uang susah juga sih. Kan udah beli, masa gue beli lagi? Gede katanya gitu. motor lah bang nih gue Kan itu beda cerita itu yang kemarin. Ya gak ada maksudnya Lewat, akhirnya dia nonton lewat TV ya. terlalu Iya. mudah menyerah gitu maksudnya dengan Ah, tiga harus jangan langsung menyerah ini ya. Iya, cari dulu lah. Kalau nggak terobos-terobos ya. Menit 75 kan biasa udah dibuka. Kemarin kemarin banyak tuh di Argentina yang menit-menit 70-an pengen Udah masuk masuk, ya? pengen Udah masuk, masuk. pengen. Oh nggak bisa tapi. Gak bisa lah. Tapi kan Gimana masuk orang dari biasanya 3 hari? menit 70-75 tuh kan udah dibuka Pak. Apa? Ada orang yang pulang kan. Iya kan untuk Oh, iya, bubaran. iya, Untuk iya, bubaran iya. kan udah dibuka tuh. Nah Biasa itu tuh langsung mereka main masuk. Nah iya lu kenapa nggak masuk menit 80 aja? Iya kayak Kopinya belum habis baru. terkadang bang. Nih gue waktu itu ya Piala Presiden di Bandung. Gue ingat 2017 apa 18 itu. Kan pertandingannya antara Persebaya melawan Persib. Setahu gue tuh Persib lah lawan. Nah full kan. Piala Presiden tuh full segala macam. Nah ada nih penonton-penonton yang datang ke stadion. Ya kan gue iseng ya. Mas bingung kayak bingung itu. Bingung. Oh mau nyari tempat tiket ya? Maksudnya mau scan tiket atau gimana? Enggak mas saya gak punya tiket. Ngapain lo ke stadion anjir? Tapi emang banyak. Ya, itu iya jadi tapi menurut gue gak logis aja gitu. Lo Logis, ngapain? logis, lo yang nggak ngerti. Ya nggak sih anjir. Lo gak punya tiket ngapain lo ke Ya stadion? ini yang gak ngerti. Gimana? Apa Jelasin itu dong, jelasin mendekatkan itu tuh kayak mendoa walaupun gak ada tiket gue masih bisa merayakan euforianya dengan mendengar suara itu tuh kayak gitu. Nonton konser juga kalau Ingat lu zaman kecil ya denger di radio. iya enggak juga. Tapi lo pernah melakukan kayak gitu? Enggak pernah melakukan cuman banyak kalau di Banyak. Bandung Apa ada teman-teman lo yang seperti itu? enggak, cuman gue juga sering nanya kenapa datang ikut rombongan datang ke situ tapi nggak punya tiket tapi dia cuma pengen dengerin euforia bahwa kalau teriak itu gol itu tuh salah satu bentuk dukungan tapi atas dengan kemampuannya dia emang cuma segitu nggak mau beli tiket. Cuman dia mendukung. Itu bentuk dukungan, Sama coy. ya itu orang-orang gak mau ketinggalan kayak rombongannya pada ke stadion nih. Itu nggak masuk akal menurut nggak tahu. menurut kita tapi ngapain. menurut Iya, dia gitu. kan, wajar dong Itu ngomong sama sama- ngomong wajar soal nggak akal. apa-apa. Sama kayak ada satu band yang lu kagumin banget, lu nggak bisa tiket, cuman lu datang untuk keluar stadion buat cuma mau dengerin dan sedikit menghayal. Itu tuh bentuk dukungan. Nggak harus nonton. Itu tuh kayak iya, gitu. walaupun dia, kita dia, dia udah senang dengan datang ke Nah stadion. itu sudut pandangnya itu POV-nya itu. Gue juga kan pernah kalau nanya. sorry kalau band kan ada suara yang terdengar. Masih bisa dinikmati. Masih bisa dinikmati. Ya, ini beda suara- 100 suaranya beda 50 meter tuh masih kedengeran nih. Dam. Wah anjir nih ungu apa wah Noah Iya, gitu. iya, iya. Wah dewa gitu.
Kalau bola kan di luar dengan ini enggak siapapun di timnas juga ada gitu. Euforia sih, ngajar euforia aja dengan lu ketemu orang-orang. Wih, terus iya, ya gitu. aja. Terus lu pakai baju yang sama, tim dukungan yang sama itu tuh udah seneng Mi. Oh, ada ya? Kayak lu ke rumah gebetan lu gak ketemu gebetan, lu cuma ngeliat kucingnya di luar udah gitu. Kayak gitu. Kucing, iya, gitu ya pengalaman pribadi. Iya, gitu. Itu adalah cinta paling dalam seseorang, Mi. Berarti menurut lu adalah fans yang terbaik adalah fans yang seperti itu? Yang menurut dia lah berarti bukan kalau gue malah lu ngomong tadi gue nonton cerita masing-masing. Statement dia tadi lucu. Itu adalah cinta yang terdalam. Berarti kalau gue tarik kesimpulan adalah orang-orang yang fansnya sangat mendalam dengan fans yang darah daging, jadi orang-orang seperti itu. Ya bisa dibilang itu romantis tingkat tinggi. Ya kalau gue sih pengen nonton. Berarti itu romantisasi sepak bola lah ketika lu gak punya duit tapi lu datang ke stadion untuk menikmati dari suara. Kalau itu iya, dari tapi kalau sekarang kan biasanya udah di ring-ring gitu loh. Nah, kalau dulu kan belum ring. Iya. Kalau sekarang udah 3 dari ring Tapi waktu itu untungnya di Piala Presiden itu baiknya ya ini baiknya masih bisa masuk baiknya Panpel baiknya tuh karena bonek kan jauh. Bonek pada datang jauh gitu, maksudnya anak-anak Persib juga anak-anak Viking yang mau nggak dapet nonton apa segala macam. Ada sediain makan, Pak. Di situ ya. Iya, disediain makan, terus disediain tenda buat nonton. Iya. Jadi jangan-jangan emang dia ngincer itunya. Nonton makan gratis nih. Ya enggak sih kayaknya kan gak semuanya begitu kan. Maksudnya ini treatmentnya kan beda. Maksudnya waktu itu karena pembukaan ada ramen, ada makan, ada itu. Awalnya gue berpikiran seperti ini. Tapi masa sih jauh-jauh dari luar kota cuma buat ngincer makan sama buat nonton di TV doang. Enggak, itu ya, kalau jawabannya ini gak bisa dilawan ya karena punya POV sendiri. Ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Nanti pun dia berarti punya POV sendiri untuk nonton di warkop ya. Nah, kalau ini kesalahan kalau ini. Kalau ini cerita yang kembali sih teman-teman lu bangsat. Kalau ini kacau. Damar Firmanto ganti teman-teman lu. Oke, buat sobat Sporty silakan komentar di kolom komen soal transfer ke Arab Saudi, terus soal datang ke stadion cuman sebenarnya pengen dapat suasananya aja. Mungkin teman-teman ada yang pernah melakukan itu atau temannya ada itu. Coba gue pengen tahu, tulis di kolom komentar. Gue juga karena point of view-nya kita pengen tahu. Karena kita kan berbeda pendapat. Karena gue gak tahu. Karena kan lu izin ke orang tua lo apa waktu itu kan masih muda, atau izin ke pacar lo atau izin ke siapapun kan izin. Kan bahaya kan pergi keluar kota gitu kan. Main ke rumah ini gitu biasa begitu. Kayak ke Palembang aja gak izin, nginep di rumah temen. Iya sih, ya itu gak izin juga ya kemarin. Izin sama orang tuanya. Bahaya kan tiba-tiba kalau ada apa. Yang kemarin yang jual motor. Iya jual motor. Maksud gue ya kata Ripan benar, tuh ceritain aja ada nggak yang kayak gitu kejadian kayak gitu lo saking sukanya sama satu klub atau saking sukanya sama timnas gitu, pengen datang pengen dengerin vibesnya ada, dengerin orang wah merah. Coba tulis di kolom komen karena ntar kita bacain ya, karena kita juga pengen tahu point of view. Penasaran juga gitu maksudnya. Oke, itu ya. Selamat berhari Jumat, selamat berakhir pekan. Mohon maaf kalau dari kita ada salah-salah kata. Cuman kita pengen ngobrol-ngobrol aja, nggak ada niat menyakiti atau gimana pun. Oke, kalau begitu Ripan Pradipta pamit. Saya Apta Pradana pamit. Fahmi Adlansyah pamit. Sampai jumpa di OB minggu depan hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you guys.